dikaji juga gitu mekanisme pengadaannya, kenapa e-katalog juga nggak ada, Mas? Seharusnya kalau pengadaannya basisnya e-katalog, maka yang benar-benar bersalah ya pejabat pengadaan sama PPK-nya dong. Bahkan itu bukan lelang umum loh, ini pengadaan sebesar ini e-katalog dan mereka aman, sedangkan konsultan dari sebuah yayasan yang tugasnya ngasih rekomendasi kena tuntutan 22,5 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Isni Syahidah Nur Ilahiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video podcast yang sudah saya tonton terkait kasus yang cukup menarik dan perlu kita bahas, terutama dari sudut pandang inovasi pendidikan. Jadi di dalam video ini yang menjadi narasumber utama yaitu Bapak Ibrahim Arif atau biasa dipanggil Mas Ibam. Beliau ini merupakan seorang tech talent atau ahli teknologi yang berpengalaman, bahkan pernah bekerja di sebuah perusahaan besar seperti Bukalapak. Video ini dipandu oleh host dari Malaka Podcast yaitu Kania Cita dan Ferry Irwandi. Mereka mengupas tuntas kasus yang menimpa Mas Ibam, yang dimana beliau mengalami kriminalisasi hukum padahal posisinya beliau hanya sebagai seorang konsultan teknologi di sebuah yayasan. Nah, ada beberapa poin penting yang dibahas dalam video ini. Yang paling mengejutkan adalah Mas Ibam ini yang hanya seorang konsultan, bukan pejabat ataupun vendor, malah justru dituntut sangat berat, yaitu 22,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Padahal kalau kita lihat faktanya, beliau tidak memiliki wewenang untuk mengambil sebuah keputusan dalam pengadaan barang. Beliau juga tidak menerima aliran dana atau keuntungan pribadi sama sekali. Bahkan rekomendasi teknis yang beliau berikan banyak tidak dipakai oleh pihak kementerian. Ini jadi aneh dan tidak adil ya teman-teman, karena pihak yang sebenarnya punya wewenang dan justru menerima aliran dana malah tidak dituntut seberat itu. Ada juga cerita bahwa beliau mendapat tekanan untuk mengarahkan kesaksian supaya menjatuhkan pihak atasan dengan ancaman kasusnya akan diperluas jika menolak. Lalu apa hubungannya dengan inovasi pendidikan? Ternyata teman-teman, Mas Ibam ini awalnya terlibat karena memiliki niat yang sangat baik. Beliau ingin memanfaatkan teknologi untuk meratakan akses pendidikan di